Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah, teman-teman, dalam kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu video yang mengajak teman-teman untuk sedikit ngaji. Ya Allah. Jadi kali ini kita ngaji bareng-bareng teman-teman. Kita ngaji kepada Rois Am PBNU, yaitu Ki Haji Miftahul Ahyar. Jadi kita luangkan waktu sejenak, membuka hati kita. Jadi kalau ngaji itu kita harus buka hati, jangan ada kesombongan, sehingga ilmu yang diberikan oleh kiai, ulama ataupun guru nanti akan masuk dan akan berdampak pada pribadi kita. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita ngaji dulu. Kita ngaji dulu seperti yang diungkapkan orang-orang bahwa tubuh kita butuh makanan yang biasa kita makan, nasi, lauk dan lain sebagainya, dan hati kita juga butuh makanan, rohani kita juga butuh makanan. Sebagaimana jasmani, rohani juga butuh makanan. Makanannya apa? Makanannya ngaji gitu. Ya, teman-teman ya. Kita mulai ngaji, kita niatkan dengan niat yang baik, kita buka hati kita. Mudah-mudahan ilmu dari Ki Haji Miftahul Akhyar itu meresap ke dalam diri kita sehingga kita mempunyai pribadi yang jauh lebih baik, dan semoga Ki Haji Miftahul Akhyar dipanjangkan umurnya, disehatkan badan dan rohaninya, serta diberkahi seluruh keberkahan yang ditimpakan kepada guru-gurunya juga ditimpakan kepada beliau, dan kita pun diberkahi seperti sebagaimana Allah memberkahi beliau. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita ngaji bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa dengan Israel saja, apalagi ribut-ribut bab nasab sudah, masya Allah. Ya Allah, ini di belakangnya tentu ada jeragan-jeragan yang lawang. Ini ya sedikit saja saya. Mestinya wong ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib, para pejabat. Habib yang benar loh ya. Karena Habib itu ya ada yang benar dan tidak benar itu loh ya. Ya kalau yang kita mau yang tidak benar ini. Gitu. Semua jenis kabilah manusia ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah gitu. Ya yang kalau mau dakwah dandan yang tidak benar, jangan terus digebiak-uyah. Semua dikeprui kabeh. Hilang khazanah kita. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman. Loh memang pada zaman itu Hadramaut itu memang apa? Sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Apa tidak ada orang besar? Ada. Tapi pewarisnya yaitu tadi min ahlil badawah, orang-orang badui, orang-orang desa, orang-orang gunung, orang yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat. Jadi sehingga ini tercecer. Banyak sebetulnya tarikh sejarah yang hilang. Jadi termasuk pada abad ke-5, ke-6, awal-awal abad ke-7. Ya.
Hadramaut, ini kan asal usul dari Hadramaut. Itu memang tidak ada. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah. Artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Bahkan waktu itu Hadramaut itu masuk ke wilayah Arabia. Mamlaka Arabia lah katakan, negara Arab. Jadi tidak ada semacam yang secara tertentu. Tidak ada. Baru awal-awal abad ke-7 lahirlah ahli sejarah. Jadi memang tokoh-tokoh saat abad ke-6, ke-5 itu tidak tertulis. Lalu minta apa? Tidak ada memang. Lah kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh. Ya, ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5 ke-6 itu? Situasi ini, kok minta-minta? Ya cukup. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dan fikih-fikih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, ya, wafat tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu benar apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil, karena godop-godopan, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Lah, muridnya Albani itu namanya Syukri Murad Syukri apa Syukri Murad. Itu juga, dan itu yang banyak dipakai di Indonesia ini, ditiru-tiru itu, nolak nasab-nasab. Loh, ini adzan ya. Saking semangatnya lali. Insyaallah. La ilaha illallah. Hadramaut itu memang kehilangan sejarah karena melalui penelitian para ulama-ulama, penduduknya waktu itu ya memang penduduk yang banyak yang minal ya nomaden, yang sering pindah-pindah, yang ada di pinggir-pinggir kota, yang kurang peduli dengan sejarah, dan memang tidak ada, yang munculnya baru itu. Ya memang tidak ada kitabnya, tapi kan tidak ada satu kitab pun yang membatalkan atau menafikan. Tidak ada. Hanya ada yang menyebut anaknya hanya 3 ini, atau anaknya 3. Jumlah-jumlah seperti ini bukan jumlah yang tidak bisa ditambah atau dikurangi. Bukan faedah khasar yang mutlak. Ini saya harus ngomong gini, nanti kan muncul nanti yang nolak-nolak ini, nanti yang muncul nanti yang ya pokoknya goblok-goblokan lah. Saya biasa saja, dan ini bukan atas nama saya sebagai Rais Am, atas nama Miftahul Akhyar. Ya, kasihan nanti PB-nya, nanti ada yang mau geruduk PBNU katanya. Piro jumlahe wakmu ping geruduk per BNU. Macam-macam lah. Ya itulah orang-orang
Ya karena itu anak-anak kita semua ya kita. Sebenarnya kita ini sayang. Ibaratnya anak kita gegeran nambah enake tonggo. Seorang yang bijak itu nyeneni anak tonggo apa nyeneni anak dhewe? Anak dhewe bila perlu diajar. Gitu. Lah saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini mbelani habaib, gak mbelani keluarga Wali Songo. Saya ini juga nek diurus-urus si ono kok jalur-jalur Wali Songo itu masih ada. Ya tetap itu sebagai, tapi kan harus gimana ya? Ya yang berakhlak lah. Kadang-kadang kata-kata akhlak itu dipakai oleh mereka. Tapi isinya apa? Nggih, winginane kan rame setelah saya di Gresik itu. Lah niku mereka ngomong kita harus terima itu sebagai orang tua kita. Pemimpin kita harus sabar. Tapi dalilnya ini yang tidak enak. Ya, wasohibhuma dalam ayat itu wasohibhuma wakullahuma qaulan karima dan sebagainya. Ya. Wa in apa itu? Ala antusika bima laisa bi'ilm dan seterusnya. Ini kan dalil ditujukan pada orang-orang musyrik. Anaknya muslim, mukmin, orang tuanya musyrik. Lalu orang tuanya entah marahi atau menyakiti anaknya. Quran bilang walaupun dia atau bahkan memaksa untuk menjadi musyrik. Ini kan Qurannya bilang ya sudah pergauli yang baik, jangan kau lawan. Tapi musyrik. Lah itu mereka menganggap saya sebagai orang tua. Pergaulilah, dalilnya dalil seperti itu. Kenapa kok enggak pakai dalil sekali yang Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah mendatangi Fir'aun? Ya. Lalu ada waqullahuma qaulan layyina kan gitu ya. Datangilah Musa dan Fir'aun dan Musa dan Harun Fir'aun itu dan ucapi dengan kata-kata yang lain. Kok enggak itu sekalian dibuat kelengkapan dalilnya? Itu dalil anak yang mukmin atau katakanlah secara kias umum orang yang benar tapi punya orang tua yang sesat, yang musyrik. Islam tetap memerintah supaya anak-anak ini mempergauli dengan pergaulan yang baik. Nah, contoh-contoh seperti itu, dalil seperti itu kan katanya berakhlak, beranu kita sabar, tapi gebuk loh itu. Itu sama dengan gebuk itu. Dalilnya itu dalil yang gebuk. Ini. Jadi sampean harus tahu sekarang ini permainan-permainan yang itu tadi. Ulak wali zaman. Ya. Yusaddaqu fil kadhib wa yukadzabu bis shadiq wa yukhawwanu fil amin wa yu'ammanu fil kha'in. Wa yatakallam fiha arwaibidah. Memang zamannya membenarkan pembohong, membohongkan orang yang benar. Menganggap pengkhianat orang yang bisa dipercaya, mempercayai orang yang pengkhianat. Pokoknya diwolak-walik saja. Maksud saya kenapa saya nyampaikan ini? Hati-hati jangan ngadepin itu. Dalam hati saya tidak ada saya dendam, marah, ingin balas, tidak ada. Kita sampaikan. Memang situasi zamannya kita harus menghadapinya bagaimana. Ya. Loh kok tidak dibuat Basul Masail? Lah apa yang di Basul Masail kan muassis kita, kitab-kitab referensi kita, sudah seperti itu.
Ya. Apalagi itu apa ya, bahasa sini itu ngerpek ya, kerpean. Itu kerpean. Ada di luar negeri itu kelompok organisasi Tanzihun Nasab, pembersihan nasab. Itu sudah nggarap Syabdul Qadir Jailani, nggarap Imam Ahmad Ar-Rifai, itu digarap nasab-nasabnya itu. Ada Murad Sukri. Murad Sukri itu santrinya, muridnya Nasiruddin Albani yang Wahabi. Itu yang banyak diambil oleh, persis lah, hampir persis lah isinya itu dengan itu. Yaitu membohong-bohongkan, menolak. Jadi kalau masih seperti ini, ya, walaupun datangkan bergudang-gudang kitab, semua dibohongkan. Semua dibohongkan. Ini atas nama pribadi saya loh, nggih. Tidak atas nama Islam ya. Jangan dibawa-bawa PBNU. Ya. Jangan. Ya. Untungnya saya ini sudah tua, kalau masih nom dulu ya. Wong bonek. Bonek saya ini, bonek. Selama ini saya tidak pernah mengaku Rois Am. Rois Awam iya. Sampai saya pernah nyupir sendiri itu ke acara Fatayat. Ada yang tahu, loh Rois Am nyupir sendiri. Oh, gimana? Seperti heran gitu. Kok nyupir sendiri gimana? Enggak ada yang lah iya, Rois Am saya yang dulu itu hebat-hebat, jagoan kitab ilmunya. Lalu kalau saya disebut-sebut orang apa keistimewaan saya, ya sudah, biar berbeda, saya bisa nyupir gitu saja. Jadi Rois Am yang bisa nyupir. Nyupir saya bukan hanya antar Surabaya, pernah balapan dengan bis malam itu pernah kok. Bahkan sering saya katakan saya ini Rois Am KW3. Tidak pernah saya ini gila pangkat, kedudukan. Katanya di Pasuruan waktu Konvercap di Areng-Areng, ya, saya milih nama saya sendiri. Saya waktu itu bukan sebagai tidak punya hak pilih. Kalaulah saya ditugaskan oleh PW waktu itu, tentu apa yang sebagai tugas. Kalau tidak berarti khianat saya. Wong saya waktu di Probolinggo mau dipilih jadi Rois Suriah Jawa Timur, lari saya itu. Itu saja dicegati oleh Kiai Anwar Mansur, oleh Kiai almarhum Kiai Fawaid, didang-dangi saya tidak boleh. Tidak pernah saya minta jabatan. Kalau saya gila jabatan, ngerangkep dengan UI akan saya ikat dengan tali kursinya itu. Kan saya lepas. Dan sekarang pun kalau saya diminta turun dari Islam, turun. Kalau tidak menjadi gejolak loh ya. Tapi aturannya kan tugasnya saya itu 5 tahun. Kalau saya turun, melepaskan, tidak dianggap pengkhianat, tidak dianggap lari tinggal gelanggang, oke lah. Tapi aturannya kan, makanya kemarin mohon maaf, saya itu kan banyak yang bapak-bapak ibu-ibu mungkin bukrungu enggak ya. Berkali-kali tokoh dari Jakarta ke sini. Maunya saya ini dilamar untuk dicalonkan wapres. Loh, makanya gak ero sampean. Ele-ele ong ini ele-ele ong ini Masya Allah. Estu yang datang ke tempat saya itu orang-orang tapi saya tolak Pak. Rois Am yang ada di PBNU bukan saya. Pokoknya Rois Am Makom
yang tidak bisa ditukar-tukar dengan wakil presiden. Jangankan wakil presiden pun tidak. Lho estu Bu. Lah umpama kula gelem dadi wapres ngeten ya napa kira-kira? Buyar ngajine. Sudah berapa menteri-menteri datang ke sini. Sampai waktu kampanye saya bilang saya tidak mau nerima capres cawapres. Wonten sing 5 menit calon sampai di rumah. Stafnya datang lapor, Pak Yai 5 menit nyampe. Saya tidak nerima. Saya tidak nerima capres cawapres. Nyon sewu. Yeah. Di masa kampanye ini tidak perlu saya teruskan. Kemana-mana ini nanti. Enggak. Jadi ini mari dijaga. Jadi saya bahkan di Jombang waktu ke muktamar itu mau pilihan, saya pulang. Ini ya cuma cerita titik KB. Sekaligus Alhamdulillah selesai juga teman-teman. Mudah-mudahan keberkahan ilmu beliau selalu tercurahkan, terpancarkan kepada para muridnya, dan semoga kita juga termasuk tercatat dalam barisan muridnya walaupun kita ngajinya jarak jauh ya teman-teman ya. Karena memang di zaman sekarang ini apapun mudah dijangkau gitu. Jadi kita manfaatkan media sosial untuk justru dalam hal-hal yang positif seperti ngaji. Itu ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.